Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, Ibu absen dulu ya. Mbak Wati, hadir. Mbak Linda, hadir. Mbak Hoiri, Mbak Indri, hadir. Mbak Sela, hadir. Mas Ari, Mbak Ulfa, hadir. Mbak Mira, Mbak Rani, Mbak Mei, Mas Zulham, Mas Adit. Nah, hadir semua ya. Nah, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, iya, kita sudah belajar tentang mengemukakan isi surat, menentukan perbandingan, dan apa? Iya, memahami simbol-simbol yang ada di sila Pancasila. Nah, sekarang kita masuk di tema 4 tentang peduli lingkungan sosial di subtema 2, permasalahan di lingkungan sosial, pembelajaran pertama. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama itu, setelah membaca teks surat pribadi, siswa dapat mengidentifikasi isi teks surat tanggapan pribadi dengan tepat. Nah, yang kedua itu, dengan berdiskusi, siswa dapat membuat tanggapan terhadap surat pribadi tentang permasalahan di lingkungan sosial dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi permasalahan sosial dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati contoh, siswa dapat mengenali masalah yang dapat diselesaikan dengan mengurangi sejumlah uang dengan tepat. Yang kelima, siswa mengamati contoh. Dengan mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan uang melalui pengurangan secara benar. Yang keenam, dengan membaca teks, siswa dapat menyebutkan bahan alam dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat prakarya dengan tepat. Yang ketujuh, dengan mengamati contoh, siswa dapat membuat karya dekoratif dari bahan lunak yang telah dipilih dengan rapi. Yang terakhir, dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat bersyukur dan memiliki pemahaman akan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain dan perlu memiliki sikap saling peduli, menghargai, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang coba dibuka buku siswanya halaman 63. Di situ ada teks cerita. Silahkan kalian baca terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Nah, sudah ya. Nah, coba kita buka di halaman berikutnya. Coba kalian amati gambar yang ada di buku siswa. Coba kalian cari permasalahan apa yang ada di gambar tersebut. Ya, Mbak Linda, kenapa?
Iya, betul sekali ya. Di sini Dayu bercerita bahwa dia sangat bersedih karena sungai yang pernah ia datangi sekarang sudah menjadi kotor dan banyak sampahnya. Nah, kenapa sungai tersebut banyak sampah? Iya, karena masyarakat di sana terbiasa membuang sampahnya tidak pada tempatnya. Jadi sungainya tercemar oleh sampah masyarakat. Kita lanjut di halaman berikutnya ya. Nah, di situ ada bacalah surat Dayu di bawah ini di depan teman-temanmu. Nah, siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan surat dari Dayu? Iya, Mbak siapa? Mbak Wati, silahkan Mbak Wati baca di depan ya. Nah, sudah dibacakan ya oleh Mbak Wati. Nah, coba kalian perhatikan kembali buku siswanya. Di situ ada, setelah membaca surat Dayu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, silahkan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku siswa ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian menjawab. Silahkan. Nah, sudah selesai semua menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sekarang kita lanjut di halaman 66. Sungai untuk apa? Sungai yang bersih membawa manfaat untuk masyarakat. Air yang melimpah bisa memenuhi berbagai keperluan. Sungai bisa menjadi sarana transportasi dan sumber pengairan. Sungai yang bersih menjadi tempat yang nyaman bagi ikan-ikan. Sayangnya, banyak sungai yang tak lagi berfungsi dengan baik. Sungai-sungai sekarang dipenuhi oleh sampah. Sungai kotor menebar bau tidak sedap dan mendatangkan penyakit. Saat musim hujan, sungai meluap dan banjir di mana-mana. Air tanah pun tercemar oleh limbah. Sungai berubah menjadi sumber bencana. Dampaknya sangat buruk ya anak-anak. Mengapa kita harus menjaga sungai agar tidak terjadi bencana? Nah, coba kalian diskusikan oleh teman sebangku kalian di halaman 67. Setelah membaca teks pertanyaan, diskusikan teks tersebut bersama temanmu. Berikut hal-hal yang perlu kamu diskusikan bersama. Yang pertama, apa manfaat sungai bagi masyarakat? Yang kedua, mengapa sungai bisa menjadi kotor? Yang ketiga, apa akibat dari sungai yang kotor? Yang keempat, bagaimana perasaanmu ketika melihat sungai yang kotor? Dan yang kelima, bagaimana menjaga agar sungai tetap bersih? Nah, silakan kalian diskusikan, kemudian tulis hasil diskusi kalian di kolom yang sudah disediakan di buku siswa. Nah, karena lonceng istirahat sudah berbunyi, kita lanjutkan diskusinya nanti ya anak-anak. Nah, sekarang kita istirahat terlebih dahulu. Nah, sudah masuk semua anak-anak? Sudah. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya anak-anak? Nah, baiklah kalau sudah selesai, silahkan kumpulkan hasil diskusi kalian ya. Nah, sekarang kita lanjut di materi berikutnya di halaman 69. Di situ ada Pak Amir, tetangga Paman Dayu tinggal di sekitar sungai yang kotor. Air tanah di sekitar rumah Pak Amir juga sudah tercemar. Setiap hari Pak Amir harus menyisihkan uang untuk membeli air bersih.
setiap hari Pak Amir menyisihkan uang sebesar Rp10.000 untuk air bersih. Cobalah berlatih menghitung sisa uang Pak Amir pada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Nah, di sini Ibu akan memberitahu kalian untuk uang Rp10.000 itu seperti ini, dan uang Rp5.000 seperti ini, uang Rp2.000 seperti ini, dan uang Rp500 seperti ini. Nah, sudah paham ya anak-anak? Nah, coba kalian buka kembali bukunya, kalian perhatikan. Di situ ada tabel, ada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Nah, di setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Pak Amir menyisihkan uang Rp10.000. Nah, uang yang dikeluarkan setiap hari Senin itu ada berapa anak-anak? Iya, Mbak Linda, ada berapa? Iya, ada 7.500. Nah, coba kalian hitung. 10.000 dikurangkan 7.500. Berapa jadinya anak-anak? Iya, betul. Jadinya 2.500. Betul ya? Nah, coba sekarang kalian kerjakan untuk hari Selasa dan hari Rabu. Nah, coba hari Selasa berapa uang sisa dari Pak Amir? Berapa? Iya, 2.000, betul ya. Nah, untuk hari Rabu berapa anak-anak? 3.000. Nah, sekarang berapakah sisa uang pembelian air bersih Pak Amir pada hari Senin, Selasa, dan Rabu? Siapa yang bisa katakan? Iya, Mas Adit. Berapa Mas Adit? Berapa? Iya, 7.500. Betul ya anak-anak? Iya, sudah paham semuanya? Sudah ya? Nah, sekarang coba kalian baca teks di halaman berikutnya. Nah, di situ ada di tepi sungai Pak Amir terdapat sawah luas. Nah, anak-anak sering bermain di sana. Nah, mereka juga sering mencari tanah lempung yang ada di pinggir sawah. Mereka menggunakan tanah lempung itu untuk membuat aneka berbagai mainan. Ada yang membuat alas tidur, bantal, kursi, piring, dan gelas. Coba diperhatikan ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran terakhir ini kita membuat prakarya. Nah, sekarang agenda kita mendiskusikan kita mau membuat apa. Kemudian kalian bisa mencari bahan-bahannya, dan minggu depan kita akan mempraktikkan membuat mainan atau alat rumah tangga atau apa saja menggunakan bahan yang kita pilih. Pilihannya itu ada plastisin, ada tanah liat, dan ada tepung. Nah, kalian ingin membuat prakarya dari apa? Yuk, silakan pilih. Pilih apa? Plastisin, boleh. Nah, berarti minggu depan kalian membawa plastisin. Nah, dan kita akan mempraktikkan plastisin, dan kita akan membuat karya menggunakan plastisin. Kemudian akan kita tempelkan karya-karya kita di lemari yang ada di belakang sana. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Nah, coba kita ulas kembali. Kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Iya, kita sudah belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan di sungai,
mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Nah, apa dampaknya jika sungai kotor dan tercemar? Kemudian kita sudah belajar tentang memahami isi surat dari surat Dayu. Kemudian ada kita menghitung uang, dan terakhir kita akan mempraktikkan membuat karya bersama-sama. Nah, Ibu ada lembar kerja, kalian kerjakan. Jika sudah selesai, kalian kumpulkan ke depan ya anak-anak. Nah, Ibu bagikan dulu ya. Nah, silahkan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit ya anak-anak. Bagaimana anak-anak, sudah selesai semua mengerjakan soal-soalnya? Nah, sekarang silahkan kalian kumpulkan ke depannya anak-anak. Sudah semua mengumpulkan? Sudah. Nah, berhubung pembelajaran hari ini sudah selesai, untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan membuat karya dengan menggunakan plastisin. Nah, jangan lupa belajar di rumah, terus tetap semangat demi cita-cita kalian. Nah, sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.